kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Kegiatan yang selalu dilakukan dalam manajemen persediaan dimulai dari cara mendapatkan persediaan, menyimpannya sampai persediaan tersebut dimanfaatkan. Jenis persediaan di sini dapat berupa barang dalam proses, barang jadi, bahan baku, bahan pembantu, serta barang suku cadang. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi, persediaan, dengan pelayanan pelanggan. Selain definisi secara umum, berikut adalah definisi manajemen persediaan menurut para ahli. Menurut D.T. Jones dan H.I. Harding, tujuan manajemen persediaan adalah meminimalkan investasi dalam persediaan namun tetap konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang diminta. Menurut Lukas Tia Atmaja, adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Berdasarkan definisi manajemen produksi, di mana suatu kegiatan atau proses untuk mengatur persediaan barang. Berikut ini adalah kegiatan manajemen persediaan, yaitu 1. Memastikan persediaan yang dikelola dengan optimal. 2. Biaya persediaan seefisien mungkin. Seefisien di sini berarti perusahaan dapat memperkecil biaya persediaan. 3. Menaikkan persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan. B. Persediaan. Persediaan adalah suatu aset termahal dari banyak perusahaan dan mewakili sebanyak 50% dari keseluruhan modal yang diinvestasikan. Heiser dan Render. Persediaan merupakan barang menganggur yang menunggu untuk digunakan atau dijual. Mengingat tiap perusahaan memiliki jenis persediaan yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula dalam penggunaannya. Blank tahun 2011. Dapat disimpulkan persediaan merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan, baik untuk menjalankan proses produksi ataupun menjaga kelangsungan kegiatan operasional. Baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Persediaan juga merupakan salah satu aspek terpenting bagi suatu perusahaan karena sebagian besar atau lebih dari 50% modal dari perusahaan berupa persediaan. Persediaan atau inventory adalah stok barang atau sumber daya apapun yang digunakan dalam sebuah organisasi. Sistem persediaan adalah serangkaian kebijakan dan pengambilan yang mengawasi tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus selalu ada. Kapan persediaan harus diisi kembali dan berapa besar pesanan yang harus dipesan. Jacob dan Chase. Seluruh perusahaan termasuk operasi JIT menyimpan pasokan persediaan karena alasan sebagai berikut. 1. Untuk mempertahankan operasi yang independen. Pasokan bahan baku pada suatu work center memungkinkan fleksibilitas work center tersebut dalam operasi. Contohnya karena adanya biaya untuk setiap pengaturan produksi baru, persediaan ini memungkinkan manajemen untuk mengurangi banyaknya pengaturan. Stasiun kerja yang independen juga diharapkan ada pada lini perakitan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi yang serupa akan bervariasi pada suatu unit dan unit berikutnya sehingga waktu kinerja yang lebih pendek dapat mengkompensasi waktu kinerja yang lebih panjang. Hal ini dapat membuat output rata-rata menjadi cukup stabil. 2. Untuk memenuhi variasi permintaan produk. Jika permintaan produk diketahui dengan tepat, produksi produk tersebut dalam jumlah yang tepat sesuai dengan permintaan akan memungkinkan meskipun tidak menghemat biaya. Namun permintaan biasanya tidak sepenuhnya diketahui dan stok
pengaman atau penyangga harus tetap ada untuk menyerap variasi. 3. Untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penjadwalan produksi. Stok persediaan meringankan beban pada sistem produksi, karena produk-produk luar dari sistem tersebut. Ini menyebabkan lead time yang lebih lama yang memungkinkan perencanaan produksi dengan aliran yang lebih lancar dan biaya yang lebih rendah melalui produksi dengan ukuran lot yang lebih besar. Jika biaya pengaturan tinggi, misalnya, akan lebih menguntungkan ketika jumlah unit yang diproduksi lebih besar untuk satu kali pengaturan. 4. Sebagai pengaman untuk waktu pengiriman bahan baku yang bervariasi. Ketika bahan baku dipesan dari vendor, penundaan akan dapat terjadi karena beragam alasan, misalnya variasi waktu pengiriman, kurangnya bahan baku di pabrik vendor yang menyebabkan backlog, pemogokan yang terjadi di pabrik vendor atau di salah satu perusahaan pengiriman, lost order atau pengiriman bahan baku yang tidak tepat atau cacat. Untuk memanfaatkan ukuran ekonomis pesanan pembelian. 5. Untuk melakukan suatu pesanan diperlukan antara lain tenaga kerja, panggilan telepon, pengetikan pengiriman, dan lain-lain. Semakin besar ukuran pemesanan, semakin sedikit pemesanan yang harus ditulis. Selain itu, biaya pengiriman juga akan lebih menguntungkan jika semakin besar. Semakin besar pengiriman, semakin kecil biaya per unit. 6. Banyak alasan lain berdasarkan situasi tertentu. Berdasarkan situasinya, persediaan mungkin perlu disimpan. Contohnya, persediaan dalam in transit adalah bahan baku yang sedang dipindahkan dari pemasok kepada pelanggan dan bergantung pada kuantitas pesanan dan lead time transit. Contoh lainnya adalah persediaan yang dibeli sebagai antisipasi terhadap perubahan harga seperti bahan bakar untuk pesawat jet atau semikonduktor untuk komputer. Terdapat banyak contoh lainnya. Jacob dan Jess selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi persediaan. Persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang dapat menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Keempat, fungsi persediaan adalah yang pertama, untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan retail. Yang kedua yaitu untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya yaitu jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. Yang ketiga yaitu untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Yang keempat yaitu untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Persediaan memiliki peran yang sangat penting karena persediaan fisik banyak melibatkan investasi terbesar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan dan mungkin memiliki opportunity cost atau yang bisa disebut dana yang dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang cukup, dapat mengakibatkan peningkatan biaya-biaya karena kekurangan bahan. Tujuan dari pengelolaan persediaan adalah untuk menjaga ketersediaan barang agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga untuk efektivitas biaya. Selanjutnya yaitu D, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan sistem yang digunakan perusahaan sebagai laporan untuk manajemen puncak maupun manajer persediaan sebagai alat ukur kinerja persediaan dan dapat digunakan untuk membantu membuat kebijakan persediaan. Di dalam laporan tersebut berisi tingkat persediaan yang diinginkan, biaya operasi persediaan, dan tingkat investasi sebagai bahan perbandingan terhadap periode lainnya. Sistem pengendalian persediaan adalah tingkat persediaan dengan menentukan berapa banyak pesanan level replenishment dan kapan melakukan pesanan. Ada dua jenis tipe dalam sistem persediaan, yaitu sistem berkelanjutan dan juga sistem periodik. Pada sistem berkelanjutan, pesanan ditentukan dengan jumlah yang sama secara konstan ketika inventory on hand berkurang pada level tertentu, sedangkan pada periodik sistem pesanan ditentukan sebagai jumlah variabel setelah ditentukan interval pesanan secara spesifik.
Di sini saya, Nur Uswatun Hasanah, NIM 213, akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis persediaan dan sistem persediaan manajemen. Yang pertama yaitu jenis-jenis persediaan. Untuk mengakomodasi fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara 4 jenis persediaan, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu bahan-bahan yang biasanya dibeli tetapi belum memasuki proses manufaktur. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in process, yaitu produk-produk atau komponen bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga, yaitu persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi, yaitu persediaan untuk persediaan pemeliharaan, perbaikan, operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses lainnya tetap produktif. Yang keempat yaitu persediaan barang jadi atau finished good stock, yaitu barang yang sudah siap dijual tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Ketika permintaan sulit diprediksi dalam presisi yang besar serta menjaga stok supaya resiko berkaitan dengan kehabisan persediaan atau stock out dapat dikelola, terdapat tiga model berikut, yaitu 1. Media periode tunggal atau single period model. Model ini digunakan pada waktu melakukan pembelian suatu kali atas satu produk. Yang kedua, model kuantitas pesanan tetap atau fixed order quantity model. Model ini digunakan ketika ingin menyimpan suatu produk dalam persediaan dan setiap kali akan memasok ulang. Yang ketiga, model period waktu tetap atau fixed time period model, yaitu model yang serupa dengan kuantitas pesanan tetap, yaitu digunakan ketika persediaan barang harus ada dan siap digunakan. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem persediaan manajemen. Manajemen persediaan merupakan kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan konsumen. Pada kegiatan manajemen persediaan tersebut mencangkup proses menentukan informasi tentang estimasi permintaan barang, jumlah persediaan yang ada saat ini ada di gudang, dan besarnya pesanan yang harus dilakukan untuk setiap periode pemesanan, serta waktu atau periode setiap kali dilakukan pemesanan barang. Fungsi persediaan pada kegiatan operasional yaitu sebagai berikut. Untuk memisahkan berbagai bagian dari proses produksi, untuk mengklasifikasi aktivitas perusahaan dari permintaan yang fluktuatif dan menyediakan barang yang akan ditawarkan kepada konsumen tertentu, untuk mendapatkan manfaat dari quantity diskon yang ditawarkan supplier. Berdasarkan jenis barang dalam sistem persediaan dapat dikelompokkan menjadi 1. Persediaan bahan mentah atau raw material. 2. Persediaan barang dalam proses atau work in process. 3. Persediaan barang jadi atau finished good. Berdasarkan sistem persediaan yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 1. Sistem persediaan independen, yaitu suatu sistem persediaan dalam hal jumlah persediaan dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tidak dipengaruhi oleh kebutuhan atas proses produksi di suatu organisasi. 2. Sistem persediaan dependen, yaitu suatu sistem persediaan dalam hal permintaan terhadap item produk tertentu tergantung atau dipengaruhi oleh permintaan terhadap satu atau lebih item produk lainnya dalam sistem persediaan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai Economic Order Quantity atau EOQ. Yang pertama, pengertian Economic Order Quantity atau EOQ. Pengertian EOQ atau Economic Order Quantity merupakan salah satu model manajemen persediaan. EOQ sangat berguna untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan.
Ada beberapa pendapat tentang economic order quantity. Di antaranya adalah yang pertama menurut Gito Sudarmo 2002. Economic order quantity adalah merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan yang paling ekonomis, yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian dengan menggunakan biaya yang minimal. Kedua, menurut Yamit 1999, economic order quantity adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan pembelian yang optimal untuk mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Yang ketiga, menurut Rianto 2001, economic order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi EOQ. Ada dua faktor yang mempengaruhi EOQ, yaitu biaya pemesanan serta biaya penyimpanan. Biaya pemesanan. Biaya ini bisa diartikan sebagai sejumlah uang yang memang sudah dialokasikan untuk memesan sejumlah barang kebutuhan, baik bahan mentah, setengah jadi maupun jadi. Besar biaya pemesanan bisa saja berbeda tiap periode. Dalam biaya pemesanan ada dua faktor yang harus diperhatikan, yakni biaya persiapan dan biaya untuk penerimaan barang yang dipesan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya ini bisa diartikan sebagai sejumlah uang yang dialokasikan untuk segala sektor yang berkaitan dengan penyimpanan barang. Biaya penyimpanan tidak hanya soal dana untuk proses penyimpanan barang, tapi juga investasi barang. Investasi tersebut termasuk asuransi, pajak, bunga, biaya sewa gedung, biaya listrik, serta biaya kerusakan dan lain-lain. Baik biaya pemesanan maupun penyimpanan harus seimbang. Jika ada salah satu yang lebih besar, maka jalannya siklus keuangan perusahaan menjadi tidak sehat dan berimbas pada masa depan perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat penggunaan EOQ. Manfaat yang pertama yaitu menekan biaya persediaan. Ketika seorang pengusaha tidak dapat menentukan barang yang seharusnya dijadikan inventaris atau persediaan dengan benar, maka ada banyak kebocoran dana yang bisa terjadi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menekan kemungkinan kehabisan stok. Dengan perhitungan EOQ yang tepat, maka tidak akan ada lagi masalah kehabisan stok, sebab perhitungan ini menyediakan data tentang frekuensi pemesanan ulang yang tepat beserta dengan kuantitasnya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu ada meningkatkan efisiensi keseluruhan. Tentunya, jika semua biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan bisa ditekan, hal ini akan berdampak pada kondisi keuangan yang sehat. Dengan demikian, juga akan berdampak pada keseluruhan proses ekonomi sebuah bisnis. Kemudian materi selanjutnya ada faktor yang dapat mengoptimalkan EOQ. Faktor yang pertama ada reorder points. Penyetelan poin pemesanan ulang secara otomatis dapat menghemat tenaga sebab saat stok sudah menipis, maka pengingat akan melakukan pemesanan secara otomatis. Kemudian faktor yang kedua yaitu pengukuran stok pengaman. Safety stock biasanya diadakan ketika ada momen tertentu yang umumnya menyebabkan lonjakan permintaan barang. Misalnya ada liburan, kemudian hari raya keagamaan, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu pelacakan inventory secara real time. Penyusunan barang persediaan secara sistematis dapat mempermudah ketika akan melakukan stok atau memeriksa ketercukupan stok. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah rumus EOQ. Untuk yang pertama, rumus dari biaya pemesanan yaitu total biaya pesanan dibagi frekuensi pemesanan. Yang kedua adalah rumus biaya penyimpanan, yaitu total biaya simpanan dibagi total kebutuhan bahan baku.
Sehingga rumus EOQ menjadi EOQ sama dengan akar dari 2 dikali S atau biaya pemesanan dikali D atau penggunaan bahan baku tiap tahun per atau dibagi P harga beli tiap unit dikali I atau biaya penyimpanan tiap-tiap unit. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode EOQ. Kartika Hendra pada 2009 mengemukakan bahwa keunggulan metode EOQ adalah yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan. Dalam hal ini bahan baku dan kapan seharusnya pemesanan dilakukan. Yang kedua ada dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman atau safety stock. Yang ketiga ada mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal. Yang keempat yaitu lazim digunakan pada rumah sakit atau pada persediaan obat. Selanjutnya ada kelemahan metode EOQ. Yang pertama, permintaan diasumsikan secara konstan, sedangkan dalam banyak situasi yang nyata, permintaan bervariasi secara substansial. Dalam bagian berikutnya, permintaan acak akan dipertimbangkan. Yang kedua, biaya diasumsikan menjadi konstan, tetapi dalam prakteknya seringkali ada potongan kuantitas untuk pembelian yang besar. Kasus ini membutuhkan suatu modifikasi dari model EOQ. Yang ketiga, bahan dalam partai diasumsikan semua sekali diterima, tetapi dalam beberapa kasus akan ditempatkan dalam persediaan secara kontinu selama diproduksi. Yang keempat, diasumsikan produk tunggal, tetapi terkadang satuan-satuan beragam dibeli dari satu pemasok tunggal dan semuanya dikirim pada waktu yang sama. Yang kelima, biaya persiapan diasumsikan tetap meskipun pada kenyataannya biaya ini sering dapat dikurangi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada materi yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.